Marah sampai hampir memuntahkan darah. Bab 150. Sesampai di kantor, baru bekerja sebentar, sudah jam pulang kerja. Kak Yuki, hari ini kumpul departemen. Tadi sore kamu tidak ada di kantor. Lupa memberitahu kamu. Asisten departemen Nirmala datang. Di sekitar perusahaan di tempat The Silent Devil, kita makan dulu baru pergi karaoke. Nirmala, tolong beritahu Direktur Gunadi, saya tidak ikut. Yuki merasa terbebani. Sore tadi bersama Rehan, sedangkan kerjaan masih banyak yang belum dikerjakan. Malam hari masih bersiap untuk lembur. Nirmala sedikit ragu, lalu berkata, "Baiklah, nanti akan kusampaikan kepada Direktur Gunadi." Tak berapa lama Nirmala pergi, dia mendapat telepon dari Gunadi. "Yuki, acara kumpul bareng, kenapa kamu tidak ikut?" Yuki jadi bingung. Bukannya hanya sekedar makan dan karaoke, kenapa menjadi acara bersama saja? Yuki baru akan bicara, Gunadi berkata lagi, "Kamu masuk baru kerja tak berapa lama. Lebih baik kamu ikut acara seperti ini. Jadi lebih cepat kenal dengan teman kerja yang lain. Satu lagi, dan aku sangat berharap kamu bisa datang." Kalimat terakhir itu dengan suara kecil dan cepat saat mengatakannya. Yuki mendengar tidak begitu jelas. Hanya saja mendengar kata Gunadi yang bagian awal cukup masuk akal juga. Jadi dia pun mengiyakan. "Baiklah, kalau begitu aku segera berberes langsung pergi." Jarak dari The Silent Devil ke CoverCon tidak jauh. Yuki dan teman kerjanya bercengkrama sepanjang jalan. Nirmala sudah memesan 2 ruang besar. Makan prasmanan, semuanya mulai bermain bersama dan bernyanyi. Yuki tinggal di luar negeri selama 5 tahun. Sudah tidak biasa bernyanyi lagu populer dalam negeri. Dia hanya minum saja sambil mendengar orang lain bernyanyi. "Yuki, kenapa kamu tidak nyanyi?" Gunadi menghampirinya, duduk di sampingnya. Aku nggak bisa nyanyi. Direktur Gunadi tadi nyanyinya bagus banget loh," kata Yuki. Gunadi baru saja menyanyikan lagu cinta dengan sangat amat mendalaminya. Semua orang yang mendengarkan memberikan tepuk tangan yang meriah. "Oh ya?" Mata Gunadi terlihat tersenyum. Yuki merasa sedikit kikuk. Tatapan mata Gunadi terlihat jelas. Dia juga bukan orang bodoh. Dia juga dapat merasakannya. "Jangan membuka mata." Dia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Tanpa sadar, pipi Yuki terasa sedikit panas. Wajah Yuki putih menawan, pipinya sedikit merah. Bulu matanya tebal dan panjang, terlihat sangat menawan. Gunadi yang di samping melihatnya, rasa cinta yang terpancar dari matanya jadi semakin bertambah. Setelah selesai karaoke, jam menunjukkan jam 11 lebih dan semuanya bubar untuk pulang. "Yuki, aku antar kamu pulang." Gunadi menatap Yuki. Ini kesempatan langka. Dia berharap dapat mempererat hubungan mereka berdua. Tidak perlu. Rumahku dekat daerah sini. Aku naik transportasi umum, sudah sampai kok." Yuki dengan cepat menolaknya. Gunadi sangat berusaha. "Ini sudah sangat malam. Kamu pulang sendirian, kan perempuan itu sangat tidak aman. Lagi pula tidak jauh, aku juga searah kok." Cahaya bersinar dari sisinya, hidung tinggi, sudut mulut yang tersenyum, dan mata pada jembatan hidung. Dari sudut pandang ini, Gunadi tampaknya agak mirip dengan Stephen. Jantung Yuki berdetak sangat kencang.
hampir terpesona melihat wajah Gunadi. Gunadi sedikit tidak enak hati dilihat oleh Yuki. Sambil memperbaiki kacamata, dia berkata, "Hei, apakah ada yang menempel di wajahku?" Yuki baru sadar kembali. Ternyata dirinya terpana melihat Gunadi. Enggak ada apa-apa kok." Dengan kikuk melihat ke arah yang lain, dalam hati muncul sedikit rasa sedih. Kak Stephen. Sudah lama tidak mendengar kabarnya. Mungkin dia dan Betty sudah menikah, lalu sudah mempunyai anak yang lucu. Berumah tangga, hidup dengan bahagia. Berdua tidak berbicara, terlarut dalam kesunyian yang hangat. Di seberang jalan terparkir mobil hitam. Mobil jendela setengah terbuka. Asap dari mobil mengepul ke atas. Ujung rokok menyala. Tatapan dari gelap seorang pria yang tajam seperti pisau. "Yuk, jalan Yuki." Gunadi menarik lengannya. Malam ini Yuki sangat cantik dan diam penuh misteri, membuat jantung Gunadi berdetak dengan kencang. Yuki masih terlalu dengan rasa sedihnya. Anehnya dia juga mengikuti Gunadi masuk ke dalam mobil. Mobil hitam yang seram mengikuti mobil Gunadi dari belakang, berjalan di jalan utama. Rumah Yuki tidak jauh. Gunadi berusaha mengendarai sepelan mungkin, tapi tak berapa lama sudah sampai ke rumah Yuki lantai bawah. "Terima kasih Direktur Gunadi. Aku jalan dulu. Hati-hati di jalan." Yuki tersenyum berterima kasih sambil membuka pintu mobil bersiap untuk turun dari mobil. Satu kakinya baru melangkah keluar dari mobil. Gunadi tiba-tiba teriak menghentikan. "Yuki, tidak bersalaman dulu." Saat sambil berkata, tangannya sudah dijulurkan keluar. Dengan pelan bersalaman dengan tangan Yuki. Jabatan tangan perpisahan. Ini etika yang apa?" Yuki masih belum begitu paham. Gunadi sudah melepaskan tangannya. Dia tersenyum dengan lembut dan berkata, "Cepat pulang dan cepat istirahat." Pria yang di dalam mobil itu yang mengikuti dari belakang melihat itu tatapan langsung tertegun. Dari arah sudutnya melihat Gunadi dan Yuki bersalaman, sebenarnya perpisahan yang mempunyai maksud lain. Yuki tanpa sadar turun dari mobil dan naik ke lantai apartemennya. Dia berpikir terus salaman yang tadi, tapi dia masih tidak mengerti. Yuki menggelengkan kepala dan tidak ingin memikirkannya lagi. Anggap saja itu tata krama yang baru. Gunadi menyalakan mobilnya dan pergi. Di matanya terpancar rasa bahagia dan puas. Wajah putih dan anggun, tersenyum dan bercahaya. Berjalan sampai depan pintu, Yuki membuka tasnya untuk mengambil kunci. Baru saja membuka pintu, tiba-tiba lengannya ditarik dari arah belakang oleh seseorang. "Yuki, ternyata kau sudah berubah. Saat berbohong pun tak berkedip." Kemudian Rehan menariknya dan menghadapkan ke wajahnya. Dengan amarah yang sangat dalam, sambil menggertakkan gigi sekaligus menyemburkan amarahnya itu. "Rehan, kenapa dia bisa berada di sini?" Yuki merasa sakit kepala dibuatnya. "Kok kamu bisa tahu aku tinggal di sini?" Yuki berontak, berusaha melepaskan tangannya. Tangan Rehan yang kuat seolah menjepit kedua lengan Yuki yang kecil. Yuki sama sekali tidak dapat bergerak. Suaranya yang datar dan dingin berkata, "Aku tidak hanya tahu kau tinggal di mana. Aku juga tahu selingkuhanmu barusan pergi. Aneh banget. Kenapa kau tidak mengajaknya untuk bertamu?
Kenapa tidak tinggal untuk menikmati malam yang indah? Selingkuhan. Karena perkataan Rehan itu, Yuki langsung marah besar. Dia melototi Rehan dan berkata, "Rehan, kau harus sadar. Aku dan kau tidak ada hubungan apapun. Aku tidak berhubungan dengan siapapun. Jika aku tidur dengan pria yang lain, kau juga tidak ada hak untuk mengurusnya." Rehan melihatnya secara seksama, seperti seekor citah yang siap menyerang. "Yuki, kau berbohong padaku untuk lembur. Tapi sebenarnya, demi bertemu dengan pria itu, apakah kau sangat tidak bisa lepas dari seorang pria? 5 tahun di luar negeri, pasti kau sudah bertemu dengan pria-pria kan?" Yuki emosi sampai ke ubun-ubun kepala. Dia tidak peduli lagi. "Apa urusanmu? Kau pergi. Ini rumahku. Aku tidak menerimamu." Dia dan Rehan berdiri di depan pintu. Yuki sekuat tenaga berusaha mendorong Rehan lalu masuk ke dalam rumah. Asalkan pintu sudah tertutup, dia akan aman. "Oh ya, tidak menerimaku. Aku akan lihat kau menyambutku atau tidak." Rehan emosinya besar. Seketika mendorongnya masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup. "Kau ngapain? Kau melanggar hukum menerobos tempat tinggal pribadi. Aku akan lapor. Aku akan melaporkan orang gila sepertimu. Kau gila." Yuki merogoh tasnya mencari ponselnya untuk menelpon 110. Baru saja menemukan ponsel, membuka tombol, Rehan mengambil ponselnya. Dan tiba-tiba ponselnya jatuh ke lantai, dibanting oleh Rehan. Layar ponselnya retak. Yuki mulai menggila. Dia langsung menghajar, memukul Rehan. "Kau gila, enyah kau, pergi." Matanya yang awalnya berbinar memerah karena emosi. Tanpa pikir lagi, dia langsung menggigit lengan Rehan. Rehan menahan rasa sakit, mendekati telinga Yuki dengan suara yang sangat berat dan mengerikan. Dia berkata, "Yuki, kau sangat jelas akibat menghadapi amarahku." Yuki sungguh-sungguh takut. "Tolong, tolong." Baru saja teriak beberapa kalimat, tangan Rehan langsung menutup mulutnya dengan kuat. Awan dan angin pun berhenti. Rehan menggendong Yuki. Dia sudah tidak ada tenaga dan masuk ke kamar mandi. Dia digendong ke Rehan kembali ke tempat tidur. Yuki menutup dirinya dengan selimut dengan sangat erat. Tanpa melihat Rehan, dengan datar dia berkata, "Sudah selesai. Kau pergi saja." "Apa?" Tatapan Rehan yang sedingin es. "Yuki, kau bilang apa?" "Aku bilang, kau pergi," kata Yuki tanpa berhenti. Rehan marah sampai ingin rasanya menyemburkan darah. "Setelah kau selesai pakai aku, habis aku usir, kau anggap aku mainan." Kata ini keluar dari mulutnya. Baru sadar kenapa sangat konyol kekanak-kanakan. Kerut alis amarah Rehan melototi wanita yang menutup di atas kasur. Sekarang Yuki mulai tenang. Dia melihat ke Rehan dan berkata, "Direktur Reltek, kau sendiri yang menerobos masuk ke rumah orang. Bersikap kasar. Sekarang pura-pura seperti tanpa dosa. Bukannya itu tidak tahu malu?" Yuki mengambil bantal menutupi dadanya. Membuka laci kecil di samping kasur. Dari dalam surat dia mengambil sebuah tiket berwarna merah muda dan diberikan kepada Rehan. "Jika kau menganggap sebagai mainan, kalau begitu terimalah ini."